Namun, yang membuat Kang Herman ini merasa sangat terkejut ketika melihat rumah yang ditunjukkan oleh Cindy ini, ia tak menemukan siapapun. Hai guys, jumpa lagi dengan Mia. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa pengalaman-pengalaman terseram yang pernah dialami oleh driver ojek online. Nah, beberapa waktu yang lalu terdapat sebuah cerita yang sangat viral mengenai seorang driver ojek online yang ternyata mengangkut penumpang yang sudah meninggal. Cerita ini pertama kali diungkapkan oleh driver tersebut melalui kolom komentar YouTube Jurnalisa, dikarenakan penumpang gaib tersebut mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu kru Jurnalisa. Lalu seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai. Cerita ini dialami oleh seorang driver ojek online bernama Herman sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, cerita ini bermula ketika Kang Herman sedang berada di lampu merah dan tepat di depannya terdapat seorang ojek online yang sedang membonceng seorang wanita bernama Cindy. Nah, ojek online ini meminta Kang Herman untuk mengantarkan penumpangnya ke Subang dikarenakan pada saat itu ia tidak bisa. Karena kasihan, Kang Herman pun menerima tawaran tersebut. Ternyata bukan sekedar mengantar, tetapi penumpang ini juga meminta untuk diantarkan kembali ke Bandung. Jadi rutenya pada saat itu adalah pulang pergi dari Bandung ke Subang, lalu Subang ke Bandung, dengan imbalan Rp400.000. Nah, setelah disetujui oleh Kang Herman, mereka pun pergi menuju ke Subang. Di perjalanan, Kang Herman ini tidak merasa curiga sama sekali. Malah, si Cindy ini sangat aktif untuk mengajak ngobrol mengenai motor. Dia pun sempat menawarkan ke Kang Herman untuk dia saja yang membonceng. Namun, karena tak enak, Kang Herman pun menolak. Lalu sampailah mereka di Lembah dan Kang Herman pun berinisiatif untuk mengisi bensin. Pada saat itu, Kang Herman merasa ia menjadi pusat perhatian. Karena di pikirannya pada saat itu mungkin orang-orang tersebut melihat ke arah Cindy dikarenakan saat itu Cindy menggunakan baju warna putih dan mereka pun habis kehujanan. Nah, Kang Herman ini sempat merasa takut di saat mereka sedang menaiki tanjakan Emen. Pada saat itu Kang Herman merasa motor yang dinaikinya sangat berat seperti bertiga. Ia tetap merasa berat walaupun yang membonceng pada saat itu adalah Cindy. Nah, ia pun berinisiatif untuk bertanya dengan Cindy, apakah si Cindy ini merasakan bahwa motornya berat. Lalu si Cindy ini pun dengan santainya menjawab, ada seseorang di tengah. Karena melihat Kang Herman seperti ketakutan, ia pun lantas menyuruh Kang Herman untuk berzikir. Namun, Kang Herman menyatakan bahwa nada ia berbicara untuk menyuruh berzikir itu sudah berbeda, seperti nada marah. Nah, ketika Kang Herman ini hendak ingin berzikir, ia dihalangi oleh tingkah Cindy yang terus-menerus mengajaknya untuk mengobrol. Selain itu, Kang Herman pun dibuat ketakutan dengan tingkah Cindy yang tiba-tiba membunyikan klakson di tanjakan Emen ini. Ia pun berkata, jika lewat tanjakan Emen, kita harus membunyikan klakson atau membuat puntung rokok sebagai syarat agar tidak diganggu oleh penunggu di sana. Namun, pada saat itu, Kang Herman tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, dikarenakan yang ada di pikirannya adalah si Cindy ini mungkin saja komplotan begal. Namun, walaupun merasa ketakutan, Kang Herman ini tetap berpikiran positif, terutama ketika melihat Cindy yang mendadak sedih ketika bercerita mengenai Mbah Emen. Ia berkata, ia heran mengapa semua orang menyalahkan Mbah Emen, padahal Mbah Emen juga merupakan seorang korban. Tak lama kemudian, Kang Herman pun kembali dibuat merinding ketika melihat sekelompok orang sedang jogging di tanjakan Emen. Pada saat itu kira-kira pukul 9:30. Namun yang anehnya, si Cindy ini hanya terlihat santai dan berkata bahwa mungkin itu hanyalah orang gila. Setelah mengalami banyak sekali kejadian yang aneh, sampailah mereka di Subang. Namun, Kang Herman ini disuruh Cindy untuk menunggu di depan gang dikarenakan ia merasa takut jika Kang Herman harus ikut ke rumah, takut kalau ayahnya akan marah. Setelah 1 jam lebih menunggu, Kang Herman pun merasa curiga dikarenakan Cindy ini tak kunjung datang. Lalu ia pun berinisiatif untuk mencari rumah Cindy, karena pada saat itu Cindy ini sudah memberitahukan letak rumahnya kepada Kang Herman. Namun, yang membuat Kang Herman ini merasa sangat terkejut ketika melihat rumah yang ditunjukkan oleh Cindy ini, ia tak menemukan siapapun. Tak ada orang tua Cindy,
tak ada Cindy, bahkan sama seperti rumah kosong yang sudah lama tak ditunggu, kotor dan kumuh. Tak ada seorang pun tetangga-tetangga rumah tersebut yang berkata kenal dengan seorang wanita bernama Cindy. Akhirnya, ia pun keluar dari gang tersebut dan mencari komunitas driver ojek online yang ada di tempat tersebut, dan ia pun disambut hangat oleh komunitas tersebut. Lalu setelah menceritakan detail-detailnya, ia pun diizinkan untuk bermalam di sana. Esokan harinya sekitar pukul 5 subuh, ia pun pulang ke Bandung dan menjalani rutinitas seperti biasanya. 1 hari kemudian, ia pun mendapat kabar dari komunitas tersebut bahwa Cindy yang ia ceritakan merupakan seorang wanita yang telah meninggal 4 tahun yang lalu dikarenakan kecelakaan dalam perjalanan dari Bandung menuju Subang. Tak hanya itu, ia pun dihubungi oleh keluarga Cindy yang meminta maaf atas kejadian ini. Nah, cerita ini pertama kali diungkapkan oleh Kang Herman melalui kolom komentar pada channel YouTube Jurnalisa, dikarenakan ia mengaku bahwa ia merupakan salah satu kru tim Jurnalisa. Namun, jika kita lebih teliti lagi, si Cindy ini meninggal 4 tahun yang lalu, yang berarti sekitar tahun 2014, 2015, atau 2016. Kalau aku tidak salah, Jurnalisa pun baru ada pada tahun 2017 atau 2018. Namun, pada tahun 2014 sampai 2016 tersebut, memang banyak sekali stasiun TV swasta yang menyiarkan tentang acara-acara misteri seperti Dunia Lain, Misteri Tukul Jalan-Jalan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Ataukah mungkin si Cindy ini merupakan kru TV swasta tersebut? Lalu, jika memang seperti itu, bagaimana bisa si Cindy ini mengenal tim Jurnalisa? Oke guys, jadi itu aja ceritanya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika video ini menghibur kalian. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. See you in the next video. Bye-bye.